Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya kita dapat kembali bersama melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan yang tak terbilang jumlahnya, juga selalu bersabar atas segala musibah dan ujian. Selawat dan salam sama-sama kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau selalu kita mendoakan salawat atasnya dan istiqomah untuk selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kelak beliau besar, beliau memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Jemaah rahimahullah, di salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana hadis ini sangat populer di kalangan kaum sufi. Lalu kenapa nanti kita akhirnya selalu diminta untuk bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bunyi hadis qudsi tersebut, laula khalaqtuka ma laulaka ma khalaqtul aflak, laulaka ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tak akan aku ciptakan seluruh semesta alam. Begitu bunyi atau firman yang terdapat dalam hadis qudsi. Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak aku ciptakan semua alam semesta ini. Laulaka ma khalaqtul aflak. Dari semua yang ada di dunia, semua yang ada di alam semesta ini, semuanya berasal dari wujud Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para kaum esoterik atau para sufi, hadis qudsi ini sangatlah populer, sehingga salah satu hal yang ditekankan dari banyak perintah yang Allah berikan kepada kita, yaitu sholawat atas Nabi. Al-Ahzab ayat 156 menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Kata yusholluna di dalam bahasa Arab atau tata bahasa Arab itu masuk fi'lul mudhari' untuk hum. Fi'lul mudhari' ini artinya pekerjaan yang terus menerus, yang kalau dalam bahasa Inggris biasanya
participle. Yusalluna itu berarti kata yang mengandung makna secara tensis atau zamannya itu adalah present participle. Jadi selalu sampai saat ini dan terus sampai waktu yang akan datang, Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Jadi perintah untuk bersalawat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala bersalawat dulu beserta para malaikatnya, kemudian ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kamu wahai orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasulullah. Kemudian para ulama juga selalu menyatakan bahwasanya satu-satunya amalan yang Tuhan dan makhluknya mengerjakan yaitu sholawat. Hanya sholawatlah satu-satunya ibadah, satu-satunya amalan yang Tuhan dan para makhluknya mengerjakan ibadah, mengerjakan amalan. Tidak ada amalan lain yang Tuhan turut serta mengerjakannya kecuali sholawat. Hanya sholawatlah satu-satunya ibadah yang Tuhan beserta makhluknya bersama-sama mengerjakan. Dan perintahnya kepada kita sebagai makhluk, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Muhammad, artinya Allah selalu memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Dan juga para malaikatnya bersalawat atas Nabi, tentunya memohon ampun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa orang-orang yang beriman juga diperintahkan untuk bersalawat atasnya? Karena kita melalui perantara Nabi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melalui perantara Nabi Muhammad kita mendapat banyak berkah dari agama Islam, dari ibadah semua yang kita lakukan melalui karena Nabi Muhammad, kita akhirnya mendapat pencerahan, mendapat banyak amalan dan ibadah yang tujuan utamanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya perintah untuk melimpahkan salawat atau menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang sampai kepada kita. Jadi setiap kali kita memiliki permintaan, biasanya atau setiap kali kita memulai doa, selalu kita mengucapkan terlebih dahulu salawat. Sebelum permintaan kita itu kita sebutkan, selalu kita mengucapkan atau mengucapkan salawat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shalla 'alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi sallallahu alaihi biha 'ashru shalawat wa rafa'ahu biha 'ashru darajat wa kataba lahu biha 'ashru hasanat wa maha biha 'ashru sayyi'at." Artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku dari umatku, salawat secara ikhlas dari hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 kali salawat, menaikkan derajatnya 10 kali, mencatat untuknya 10 kali kebaikan, dan menghapuskan untuknya 10 keburukan. Jadi sesungguhnya
Kenapa kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi? Tentu ini secara kita bersyukur atas nikmat yang sampai kepada kita sampai hari ini melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berdoa, kita meminta, kita mulai dengan salawat. Bahkan setiap sholat kita mengucapkan salawat di tahiyat awal dan di tahiyat akhir. Yang apabila tidak kita ucapkan tidak sah salat kita. Bahkan khotib Jumat, khotib Idul Adha, khotib Idul Fitri naik mimbar sekalipun kalau tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kurang lengkap rukun sahnya khutbah. Ya, begitu pentingnya salawat bagi kita, bagi manusia, bagi umat Islam khususnya yang diperintahkan salawat, yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah rahimakumullah, jadi sekali lagi ditekankan bahwasanya satu-satunya amalan, satu-satunya ibadah yang Tuhan dan makhluknya sama-sama terus serta mengerjakan, yaitu adalah sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah terus kita melafazkan dan tuntunkan sholawat sebanyak-banyaknya atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesering-seringnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam salah satu ayat Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah, bercepatlah, lekaslah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hidup ini sedang berlomba-lomba, dengan yang namanya ajal. Kita tidak pernah tahu kapan ajal itu menjemput kita. Sesungguhnya kita sedang adu cepat dengan ajal kita. Oleh karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk sari'u ila maghfiratin, bergegaslah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergegaslah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian. Karena apa? Karena kita hidup ini sedang berpacu dengan ajal. Kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan hari ini atau saat ini, besok atau nanti masih bisa kita lakukan. Kita tidak pernah tahu apa yang bisa atau yang belum kita lakukan hari ini bisa kita lakukan nanti. Maka perintah untuk bergegaslah meminta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini sedang berpacu dengan ajal kita sendiri. Ya Allah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita sendiri dan juga jemaah sekalian. Ada Allah waliyadu ajmain. Demikianlah kajian singkat pada zuhur hari Senin ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.